Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah dan cukuplah kita kalau mau memuji itu puji Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang mencukupi kita. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi pilihan Allah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Nabi Muhammad dan keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Kembali kita mengkaji, mempelajari tentang panggilan Allah buat kita yang beriman. Perjalanan kita masih panjang nih. Kita telah sampai di panggilan yang nomor 10. Kalau kamu beriman, dengerin. Baca. Panggilan ini berada di surah Al-Baqarah ayat 278. Kemudian kita akan lanjutkan sampai 280. Ini panggilan yang banyak manusia meremehkan. Tidak peduli. Merasa benar sendiri. Kita ini kadang-kala enak banget ngomong, aduh ini merasa benar sendiri kayak orang paling benar. Padahal kita ketika mengatakan itu, kita tuh sama dengan tuh orang. Merasa paling benar juga. Buktinya kau menyalahkan orang. Maka tolong dibaca ayatnya. Buka Qur'annya, Anda akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم in kuntum ta'lamun. Apa artinya? Yang ngerti bahasa Arab langsung paham. Dan seorang muslim berusaha untuk belajar bahasa Arab. Artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Berarti kalau kau beriman harus dengerin. Lalu diamalkan. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Kalau mukmin tinggalin. Kalau nggak mukmin ya silahkan lanjutin. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yakni tidak meninggalkan sisa riba, maksa melakukan riba. Apa kata Allah? Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Pengumuman perang dari Allah. Diumumkan. Kalau sekarang pakai banner yang besar, ditulis, tebarkan di medsos, ada pengumuman perang nih dari Allah Jalla Jalaluh. Sebagai seorang muslim tolong. Kita diperintahkan untuk menyampaikan dari Nabi SAW, walaupun satu ayat nih, sampaikan. Bikin pamflet yang besar. Pengumuman perang. Dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Buat siapa? Buat yang masih melakukan riba. Udah dikasih nasihat, tetap aja melakukan riba. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, berhenti, maka bagimu pokok hartamu. Ini buat, jadi riba ini bukan hanya pelakunya, tapi yang pinjam uang pun dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Hum sawa, kata Nabi SAW. Karena proses riba ini terjadi disebabkan adanya orang-orang tersebut. Kalau nggak ada yang nyatet,
Nggak terjadi riba. No, terjadi Ustaz. Oke. Kalau nggak ada yang pinjem, nggak akan terjadi riba. Kalau nggak ada saksi, pakai matre, pakai apa, macam-macam. Maka Allah sebutkan di sini. Kalau kamu bertobat, ya udah bagimu pokok hartamu. Nggak boleh mengambil sisa riba. Orang itu punya uang utang 10 juta, dengan riba 3 juta, dia sudah bayar 11 juta, sudah selesai. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kamu tidak menzalimin orang dan kamu tidak dizalimin. Engkau ambil yang milikmu. Yang bukan milikmu jangan kau ambil. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, nggak bisa bayar. Apa kata Allah? Maka ketahuilah, ini artinya ya. Maka ketahuilah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapang. Fanadhiratun ila maisarah. Beri tunda pembayaran dia. Sampai kapan? Sampai waktu yang dia punya kelonggaran untuk membayarnya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu menyedekahkan sebagian atau semuanya, udah diikhlaskan. Istilah orang Indonesia itu diikhlaskan. Sebagian atau semuanya terserah. Itu lebih baik kalau kamu mengerti. Orang susah nggak bisa bayar. Sudah sedekahkan. Paling nggak punya utang 10 juta, udahlah kamu bayar 5 juta. Atau dia bayar, saya cuma mampu bayar 7 juta. Sini 7 juta diambil, 2 juta antum balikin. Nih buat kamu Bapak. Buat orang-orang yang kesusahan. Jamaah rahimakumullah. Panggilan Allah ini, karena di ayat 275 Allah sudah menjelaskan. Bahwa Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nggak perlu cari fatwa lain sekarang. Nggak perlu kita mencari kemudahan. Oh Ustadz Fulan bilang nggak apa-apa. Oh katanya Ustadz Fulan kalau sedikit nggak apa-apa. Allah udah jelasin. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Baca buku-buku para ulama. Riba ini sesuatu yang sangat dahsyat. Penyebab kehancuran umat. Penyebab kehinaan umat. Apa kata Nabi SAW? Idza tabaya'tum bil'ina. Wa akhadtum adnab al-baqar. Wa raditum biz-zara'. Wa taraktumul jihad. Sallatallahu alaikum dhullan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau jual beli kalian sistemnya riba. Sekarang ini berapa banyak transaksi yang riba yang dianggap sepele. Beli makanan, beli HP, beli mobil, beli macam-macam. Apabila jual beli kalian sistemnya ina. Riba yang terselubung. Pelajari gimana sistem yang terselubung. Ada yang riba terang-terangan. Kalau bicara riba terselubung ini berarti masyarakatnya menolak riba. Sehingga mereka melakukan riba sembunyi-sembunyi. Disiasati bagaimana supaya nggak haram. Berarti masyarakatnya alhamdulillah baik. Tapi kalau di negeri kita lihat ya riba terang-terangan. Disebutkan bunganya sekian. Ribanya sekian ditulis dan tanda tangan. Subhanallah. Kalau yang sembunyi-sembunyi. Kemudian kalian ya merasa nyaman dengan kedudukan kalian. Secara dunia. Pertanian kalian. Villa-villa kalian. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang dengan harta dan dengan jiwa. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nih. Agama kalian sudah Anda bacakan. Di surah Al-Baqarah. Ayat 278. Sampai 280. Dan yang sebelumnya 275. Sampai 277. Allah jelaskan secara gamblang riba itu haram. Dan kamu menantang perang sama Allah kalau tetap melakukan riba. Sebagian orang Islam kerja di bank konvensional. Di bank yang masih melakukan riba. Kalau dia resign, keluarganya bingung. Kalau dia resign karena riba, keluarganya mengatakan kamu sok suci. Bukan sok suci. Memang ingin memperbaiki diri. Allah mengumumkan perang. Dirhamun riba. Dalam hadis riwayat Ahmad, dirhamun riba. 1 dirham riba yang dimakan. Wa huwa ya'lam. Dan dia tahu ini dari hasil riba. Di kampung-kampung jamaah riba itu seliweran.
Orang dengan kitabnya berjalan, masuk ke rumah-rumah, ke warung-warung, itu dilihat. Ustadznya melihat, masyarakat melihat, dianggap remeh. Padahal 1 dirham riba. Anggap 100.000. Ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu ini hasil riba. Asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. 1 dirham, dosanya lebih parah daripada 36 kali berzina. Artinya dahsyat, zina ini dosa besar. Zina sekali, buat orang yang sudah menikah, itu dirajam sampai mati. Kemudian kita meremehkan riba. Ekonomi sebuah negara hancur gara-gara riba. Tahu dari mana Pak Ustadz? Jangan mengada-ngada Pak Ustadz. Ini karena korupsi. Bukan. Ya, korupsi juga. Allah mengatakan di ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba itu Allah hancurkan. Perlahan-lahan dihancurin. Pelan-pelan. Kalau seperti tubuh orang yang sehat, pelan-pelan. Apa istilahnya? Daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya berkurang sampai semua penyakit ada pada diri. Itu riba. Dan sedekah Allah kembangkan. Allah kasih yang lebih banyak. Ketika seorang mencari kekayaan dengan sistem riba, dia bikin bank. Dia bikin sistem jual beli. Kredit, boleh kredit, yang penting gak ada unsur ribanya. Dia berharap duitnya akan bertambah jadi tambah kaya. Dan terbukti Ustaz, hati-hati. Pelan-pelan. Hancur. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Di antara tingkatan-tingkatan dosa riba ini ada 70 lebih. Adnaha, kata Nabi SAW, yang paling ringan, itu misal ayyankih rajul ummah. Seperti orang yang menikahi ibunya sendiri. Na'udzubillah. Maka nasihat ana ya bukan nasihat ana. Ini nasihat Allah. Allah panggil kita. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau engkau beriman, tinggalkan riba. Semua akad-akad riba tinggalkan. Oh gimana Ustaz sistemnya? Kan pemerintah yang bikin. Pemerintah ini adalah orang-orang Islam yang ada di atas juga. Yang hari ini sebagai rakyat, besok setelah pemilihan jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan. Engkau semua engkau manusia. Kalau engkau beriman, tinggalkan. Dan berusaha untuk memperbaiki. Kalau ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita semua berusaha. Berdoa, memohon kepada Allah, mengajak orang-orang untuk meninggalkan riba. Perlahan-lahan tapi pasti. Bisa. Punya rumah tanpa riba? Bisa. Punya mobil tanpa riba? Bisa. Karena Allah Jalla Jalaluh tidaklah menutup satu pintu yang haram kecuali Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Tapi kadang-kala kita nggak mau jamaah. Kita berambisi, kita nggak mau belajar juga. Tidak lama lagi rumah yang kita tempatin dengan sistem riba kita akan tinggalkan. Mobil yang kita beli dengan sistem riba. Uang yang kita dapat kerja di tempat riba akan kita tinggalkan. Kita akan jadi bangkai meninggalkan dunia ini. Kita akan berjumpa dengan Allah hanya dengan amal soleh kita. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas sebagai tempatnya. Barakallahu fikum. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Nantikan panggilan Allah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.